Welcome to Sela Reviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits. Jadi selamat menonton. Hai teman-teman semua, selamat datang di Sela Reviews. Jadi sekarang Sela akan share perjalanan Sela selama di Subang. Nanti akan Sela taruh ya di playlist Subang Series, atau kalian juga bisa cek di playlist wisata Jawa Barat. Jadi dalam perjalanan menuju ke penginapan Sariater, kita pasti bakalan ngelewatin The Castello ini. Karena jarak The Castello sama Sariater tuh cuma 6 menitan aja. Nah, tahu nggak sih kalian kalau The Castello ini punya penyanyi Dewi Persik loh? Nah, kalau kalian ikutin Google Maps, search aja The Castello. Nanti kalau kalian udah ketemu dengan Pertamina dan juga Evergreen di sebelah kiri, nah nanti kalian akan lihat juga bolu susu Lembang di sebelah kanan. Artinya kalian udah mau sampai nih di The Castello-nya. Nah, terus jangan ikutin Google Maps kalau disuruh putar balik ya, karena kalian bisa langsung belok ke kanan aja. Nah, jadi pertama kalian akan lihat pintu keluarnya, terus kan lurus terus. Nah, nanti nggak terlalu jauh, persis di seberang rumah makan Dewi Punclut Lembang dan sebelah tiramisu bolu susu Lembang, di situ pintu masuknya ya. Nah, tadinya kan kita nggak ngerti ya disuruh putar balik, untung aja kita putar baliknya di rumah makan ini. Jadi pas mau putar balik, sadar di sebelah bolu susu ini ternyata pintu masuknya. Jadi kita langsung aja nyebrang ke pintu masuknya. Nah, jadi The Castello ini ada di Jalan Palasari 2, Babakan, Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan mereka ini buka setiap hari. Nah, selama bulan puasa ini mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau hari-hari biasa itu mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan di weekend mereka tuh tutupnya jam 6 sore. 3 90. Parkirnya di mana? Pak, ini untuk tiket masuknya ya, nanti ditunjukin pas mau masuk ke dalam. Ini untuk tiket parkir Ya. bayar parkir pas mau keluar nanti. Jadi terus aja ke depannya. Nah, untuk harga tiket masuknya, karena Sela datangnya pas weekday, jadi dikenakan 30.000 per orang. Tapi kalau weekend itu jadi 40.000. Dan untuk parkir nanti harganya ada di akhir video ya. Tapi nanti pas libur lebaran tanggal 10 April 2024 itu harga tiket masuknya di 50.000. Dan mereka buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan mulai dari tanggal 11 sampai 21 April 2024 mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dicatat ya. Nah, jadi sekarang kita mau lihat dulu sebelum masuk ke dalam. Di luar tuh udah ada toilet terpisah pria dan wanita, dan juga di sini ada tempat wudhunya khusus. Nah, terus selain itu tadi pas kita baru sampai dan di parkiran, teman-teman bisa lihat ada masjid. Masjidnya tuh benar-benar bagus dan kerawat banget. Nah, sekarang langsung aja ya kita mau masuk ke dalamnya. Nah, jadi The Castello ini tempat flora wisata. Di sini tuh ada taman bunga dan juga ikonik banget sama kastel yang warna-warni. Nah, jadi selain di sini tuh ada banyak spot foto, di sini juga ada banyak wahana permainan yang nanti kita lihat satu persatu ya. Dan ini juga ada peta lokasinya. Barangkali teman-teman penasaran ada apa aja sih di dalam ini, kalian tinggal lihat video ini. Oh ya, salah hampir banget lupa. Jadi lokasinya ini selain deket dengan permandian air panas Ciater, di sini juga lokasinya tuh ada di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Makanya kalian bisa lihat kan pemandangannya tuh bagus banget. Dan pas Sela kesini tuh cuacanya lagi cerah banget dan agak panas. Tapi untung sih cuacanya cerah, jadi kalian bisa lihat kan langitnya tuh biru dan bagus banget.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, begitu masuk kita langsung disambut sama kastil yang megah banget, yang warna-warni. Terus juga ada patung di kiri kanan, ada raja dan ratunya. Terus juga di sini tuh banyak banget tanaman-tanaman dan bunga-bunga, dan pastinya itu kerawat semua dan bagus-bagus, seger-seger semua. Nah, ini ada informasi yang mungkin teman-teman bakalan butuhin untuk liburan lebaran nanti, karena di sini ada info promo, terus juga ada info harga tiket masuk, price list wahana permainan dan lain-lain. Nah, nanti sebelum masuk itu kita perlu tunjukin karcis yang tadi kita bayar pas di parkiran tadi itu loh. Sebelum masuk kan kita dapat 2 karcis, satu itu karcis untuk masuk ke dalam Castello dan satunya lagi itu untuk nanti tiket parkir. Jadi begitu masuk tuh Sela langsung takjub banget sama view-nya. Plus ini tuh fresh banget di mata, langitnya biru, terus berawan, terus kiri kanan tuh ada banyak pohon dan bunga-bunga yang warna-warni. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, jadi seger banget sih di mata. Nah, terus di depan itu ada air mancur, tapi pas Sela datang itu kebetulan mereka itu lagi banyak renov-renov dan juga peremajaan gitu. Kayaknya sih buat menyambut libur lebaran yang datang sebentar lagi ya. Terus lanjut lagi, di sini juga ada icon kayak Mickey gitu, ukurannya tuh gede banget. Cuman sayangnya itu terbuat dari tanaman palsu gitu loh, jadi nggak tanaman asli. Seandainya dari tanaman asli pasti bagus banget ya. Terus cocok banget sih buat jadi spot foto. Nah, terus di sini juga banyak bunga-bunga dan banyak capung-capung beterbangan. Nah, kalau ini ada yang namanya food garden, tapi nanti kita baru ke sana ya. Sebelum itu kita mau lihat dulu ke arah wahana dan kita mau lihat juga ke tempat souvenir dan juga pusat oleh-oleh. Nah, begitu lihat ke arah kanan kita langsung bisa lihat ada rainbow slide yang lintasannya tuh panjang banget, dan ternyata rainbow slide-nya ini tuh salah satu wahana baru yang ada di The Castello loh. Nah, nanti Sela ajakin ya teman-teman buat main rainbow slide. Kita lihat ada pusat oleh-oleh dan souvenir. Di sini juga ada dunia VR, tapi kayaknya pada belum buka deh. Ini baru, ini udah jam 10 sih. Ini pusat oleh-oleh dan souvenir. Nah, kalau saran dari Sela sih, kalau kalian mau ke pusat oleh-oleh dan souvenirnya itu nanti belakangan aja. Soalnya kan kalau kalian mau keluar dari The Castello ini, kalian harus banget lewat dari sini. Soalnya kalau kalian mau keluar dari pintu masuk itu nggak bisa. Spot yang Sela suka banget di The Castello ini, salah satunya tuh tempat ini nih teman-teman. Soalnya dia kayak dome yang luas banget, dan isinya tuh banyak sekali tanaman-tanaman, dan ini tuh beneran tanaman asli pohon-pohonnya, kecuali rumput yang kita injek ya, karena rumput yang kita injek itu rumput sintetis. Terus di sini juga instagramable banget, bener-bener bagus buat foto-foto. Nah, selain itu di sini juga ada wastafel, ada toiletnya juga banyak ya. Nah, di luar instagramable-nya, di sini tuh nggak panas sama sekali loh teman-teman. Jadi cukup adem dibandingkan kita di luar tadi. Mungkin karena di sini kan juga kayak semacam saung gitu. Terus juga atapnya tuh tinggi banget, dan di sini juga banyak pohon-pohon, jadi lebih adem gitu kali ya. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini salah satu spot foto favoritnya Sela sih. Ini bagus banget, kalian harus coba foto di sini ya. Nah, jadi ini dia untuk toko-toko souvenirnya, ada banyak banget tenan-tenan di sini, mulai dari makanan, minuman, souvenir tadi, ada baju, ada boneka-boneka. Selain itu di sini juga kalian bisa ukir nama di souvenir yang terbuat dari bambu atau kayu. Lanjut lagi ke atas. Nah, di sini juga ada banyak tenan-tenan makanan minuman yang Sela bilang tadi, dan di sini juga banyak banget tempat duduk-duduknya ya. Dan di sini kayaknya sistem bayarnya tuh bayar ke kasir gitu. Soalnya saya lihat ada satu loket khusus kasirnya. Cuman emang pas saya kesini jam 10-an tadi tuh
kayak banyak yang belum buka. Mungkin apa emang nggak buka atau belum buka. Nah lanjut lagi, di atas itu ada yang namanya Little Seoul. Dan saya tuh suka banget sama tenan-tenan yang ada di sini. Booth-boothnya tuh bagus-bagus banget dan ada konsepnya gitu loh. Jadi bukan yang seadanya gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita lihat ke wahana permainannya. Di sini tuh ada banyak banget wahana permainan. Yang pertama ini ada yang namanya balon putar, itu per orangnya 25.000. Terus ada istana balon yang pasti disukai banget sama anak-anak, itu harganya 20.000. Terus ada trampolin, ini di 20.000. Nah, kalau yang ini namanya ontang-anting, itu 25.000. Terus ada komedi putar, 25.000 juga. Nah, kalau ini playground di 20.000 aja. Nah lanjut lagi, di sebelah kiri ini ada booth makanan dan di sebelah kanannya tuh ada lintasan rainbow slide. Nanti kita lihat ya. Nah terus lanjut, ini dia yang namanya rumah hantu. Rumah hantunya itu di 25.000 ya per orang. Cuman pas kita mau main tuh sayang banget, di loketnya tuh nggak ada yang jaga gitu loh teman-teman. Padahal penasaran banget, dan ini kayak konsepnya tuh terinspirasi dari Silent Hill gitu nggak sih? Apa tuh yang berkabut tuh? Silent Hill. Oh iya. Next, gak jauh dari rumah hantu tadi, di sini juga ada monorel. Ini monorelnya tuh per orang di 35.000, lebih mahal sih, tapi salah lihat lintasannya tuh bener-bener yang panjang banget, jadi nggak rugi sih harusnya main ini. Cuman sayang banget lagi, di sini tuh juga nggak ada yang jaga gitu loketnya, jadi pas mau main tuh bingung mau kemana. Jadi akhirnya nggak jadi deh main. Terus ada kora-kora, itu di 25.000. Jadi rata-rata sih permainan di sini salah perhatiin mulai dari 20 sampai 35.000 ya, tapi rata-rata itu di 25.000-an. Nah, sekarang ini dia wahana yang paling Sela tunggu-tunggu dan udah incer dari pertama kali dateng, yaitu main rainbow slide. Rainbow slide-nya itu 25.000 aja per orang untuk satu kali main ya. Dan untuk ke rainbow slide-nya kita harus lewatin tempat ini dulu dan naik ke atas tangga. Nanti bayarnya tuh langsung di atas. Beli itunya di mana? Ya, Beli tiket pembayarannya bisa. Nah, pas sampai atas ternyata view-nya tuh bagus banget. Jadi kalian rugi sih kalau nggak main rainbow slide. Terus ini bener-bener karena permainannya baru kelihatan banget ya. Seluncurannya tuh masih bagus banget. Nah, sekarang kita mau main rainbow slide-nya. Pekarannya kan aja.
Nah, jadi itu tadi pengalaman kita main Rainbow Slide. Ternyata kita tuh nggak meluncur sendiri-sendiri gitu loh. Jadi meluncurnya tuh barengan gitu. Makanya pas akhir-akhir kan teman-teman lihat ya, kayak Sela tuh ketarik terus jadi miring gitu kan. Nah, itu karena kita tuh bareng-bareng gitu turunnya. Nah, sekarang kita udah ada di Food Garden yang kita lihat di awal video tadi. Nah, ternyata Food Gardennya tuh bener-bener bagus banget loh. Jadi pertama masuk tadi itu kan kita udah langsung disambut dengan yang ijo-ijo. Terus lucunya itu tuh kayak ada bola-bola dari rumput gitu yang melayang-layang gitu loh. Jadi lucu banget. Nah, di Food Garden ini juga udah ada musola dan juga toiletnya. Lanjut lagi. Nah, di sebelah kiri ini salah satu tempat yang wajib banget kalian kunjungi dan gak boleh ke skip. Karena di sini tuh cakep banget. Kalian lihat sendiri deh. Jadi pokoknya kemanapun kalian melangkah di sini, dijamin matanya pasti seger banget lihat yang ijo-ijo. Mana instagramable banget lagi. Nah, jadi di Food Garden ini ada beberapa booth-booth makanan. Cuman pas Sela kesini tuh pada belum buka. Selesai dari Food Garden, sekarang kita mau balik lagi nih ke tadi pusat oleh-oleh dan souvenir. Cuman ini kita udah langsung ada di Little Seoul yang tadi kita belum sempet naik ke atas ini. Nah, ini dia Little Seoul-nya, bagus banget ya, tempatnya tuh warna-warni banget. Terus booth-nya tuh bener-bener yang cakep-cakep banget sih. Nah, sekarang Sela mau kasih tahu plus minus dari The Castello ini. Untuk minusnya, jalannya tuh cukup banyak yang menanjak-nanjak, jadi agak melelahkan sih untuk lansia atau ibu-ibu yang punya balita. Nah, selain itu juga pas Sela kesini tuh sayang banget banyak loket-loket tuh yang gak dijaga, jadi nggak bisa main. Sama signage-nya aja yang kurang jelas kayak petunjuk yang ada di tempat parkirnya. Nah, untuk positifnya tempat ini tuh kerawat banget. Tanamannya pun semuanya kerawat, bagus-bagus, terus colorful banget, jadi benar-benar fresh di mata. Dan saya suka banget sih di sini tuh konsep flora wisatanya tuh dapet banget. Nah, setelah capek ya jalan dan keliling-keliling di The Castello, ada baiknya nih kalian nikmati pijet di kursi pijet ini, dan harganya juga affordable banget ya, mulai dari 10.000 aja per 7 menit. Terus di sini tuh fasilitasnya lengkap ya, sampai ada ruang kesehatannya juga. Nah, sekarang kita udah sampai nih di akhir video dan kita mau pulang. Nah, ini yang salah bilang petunjuknya tuh kurang jelas, jadi kita tuh bingung keluarnya tuh lewat mana. Untung aja ada yang standby, jadi kita bisa tanya-tanya. Kalau enggak tuh agak ngebingungin aja untuk flow keluarnya. Terus untuk biaya parkirnya di sini hitungannya flat ya. Jadi misalnya motor itu 5.000 udah boleh seharian, mobil juga 15.000 dan lain-lain. Jadi thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye.